Saat ribuan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan foto-foto yang diunggah oleh Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Netizen juga menuding Erina dan Kaisang ke Amerika menyewa pesawat jet pribadi. Netizen menemukan jet pribadi jenis Gulfstream dengan harga sewa mencapai 240 juta rupiah per jam atau 5,5 miliar rupiah selama 24 jam. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep asik pamer hidup mewah di Amerika. Kala rakyat ramai serukan peringatan darurat. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep saat ini tengah jadi sorotan dan perbincangan netizen di media sosial lantaran menunjukkan gaya hidup hedon di Amerika. Untuk istri Kaisang ya, atau Kaisangnya sendiri deh, gue bilangin deh, gue gak mau tahu ya lu mau jalan kemana, pakai apa, makan roti harga berapa, pakai duit siapa. Mudah-mudahan itu bukan duit korupsi juga. Tapi please lah, lu gak usah pamer, karena negara ini lagi carut marut. Lu tuh But let this be known. Ini adalah screenshot yang gue dapat dari Erina Gudono, yaitu mantu dari Presiden Republik Indonesia. Dan di sini teman gue sempat nge-flag Alma kayak ini tuh nggak kelihatan kayak jendela commercial airplanes, bentuknya bulat, sedangkan yang lain kan memanjang gitu ya bulatnya. Dan di sini dia juga ngomong bahwa mahal banget roti 400.000 dengan naik pesawat jendela ini ya. Lalu kita investigasi, ketika dilihat ini adalah pesawat Gulfstream atau Gulfstream, I don't know how to say it, tapi upon investigating, this appears to be a private jet. Can you imagine? Halo sahabat MJR Channel di mana saja berada. Saat ini Indonesia sedang bergejolak dengan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Pilkada di DPR. Sorotan publik malah tertuju pada pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Kaisang, putra bungsu Presiden Joko Widodo dan istrinya Erina, tengah menjadi pusat perhatian karena gaya hidup mewah yang mereka pamerkan di media sosial. Di saat rakyat memprotes, Erina mengunggah foto di Instagram yang menunjukkan roti seharga 400.000 dan telur dadar senilai 500.000 di Amerika Serikat yang memicu kemarahan netizen. Spekulasi semakin berkembang setelah netizen menduga bahwa pasangan ini menggunakan jet pribadi dengan nilai sewa sekitar 4 miliar rupiah untuk mengantar Erina melahirkan dan mendaftar studi pasca sarjana di Amerika. Banyak yang mempertanyakan prioritas dan empati mereka di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat. Perbedaan mencolok antara kehidupan mewah pasangan ini dan realitas pahit yang dihadapi sebagian rakyat Indonesia. Seperti guru honorer yang hanya digaji 250.000 per bulan, semakin menambah ketegangan. Perilaku Kaisang dan Erina ini memicu gelombang kritik di dunia maya. Dengan banyak yang menilai tindakan mereka tidak sensitif terhadap soal kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi rakyat. Di saat yang sama, tuntutan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan gaya hidup mewah menjadi semakin kuat, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh banyak warga Indonesia. Untuk lebih jelasnya, media mana saja yang memuat tentang berita ini dan juga bagaimana pernyataan atau statement dari para netizen terkait unggahan dari Erina Gudono ini, mari kita saksikan video selengkapnya. Saat ribuan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan foto-foto yang diunggah oleh Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Netizen juga menuding Erina dan Kaisang ke Amerika menyewa pesawat jet pribadi. Netizen menemukan jet pribadi jenis Gulfstream dengan harga sewa mencapai 240 juta rupiah per jam atau 5,5 miliar rupiah selama 24 jam. 5,5 miliar ya. Berbeda dengan sang menantu, Iriana Jokowi juga menuai sorotan netizen. Iriana terekam menikmati lagu sambil berjoget di sela-sela kunjungan kerja ke Makassar, bertepatan dengan unjuk rasa mahasiswa mengawal putusan MK. Baik sahabat sekalian, memang kalau dilihat penampilan model seperti ini, siapapun dia pasti akan tersinggung. Dan hal itu memang menuai kontroversi di tengah masyarakat dan juga netizen merasa sangat terganggu dengan video ini ya. Di saat rakyat lagi berjuang ya untuk melakukan demo, memprotes segala macam di DPR, tapi justru keluarga dari Presiden Jokowi, dalam hal ini Ibu Negara, kunjungannya ke Makassar,
lalu berjoget-joget, lalu anaknya Kaisang dan juga istrinya ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Tentu ini membuat netizen gerah ya dengan melihat ya gaya hedon yang dipertunjukkan oleh keluarga istana ini. Mari kita lanjutkan videonya. Woi, Puncak kegeraman netizen menyebut Erina dengan tone deaf karena tidak peka dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok. Netizen menilai foto Erina dan Kaisang saat berada di Amerika luar biasa ya. memamerkan kemewahan. Di antaranya Erina mengunggah stroller pilihannya seharga puluhan juta rupiah. Juga foto kakaknya Nadia Gudono yang Bayangkan stroller untuk bayi itu harga puluhan juta juga ini. Luar biasa ya. memegang segelas smoothie seharga Rp295.000. Erina juga membagikan foto Kaisang menikmati sepotong roti seharga Rp400.000. Juga telur dadar dan roti panggang seharga Rp500.000. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep asik pamer hidup mewah di Amerika. Kala rakyat ramai serukan peringatan darurat. Erina Gudono dan Kaisang Pangarep saat ini tengah jadi sorotan dan perbincangan netizen di media sosial lantaran menunjukkan gaya hidup hedon di Amerika. Mirisnya Erina Gudono dan Kaisang Pangarep pamer foya-foya di Amerika bertepatan saat rakyat Indonesia sedang menjadikan peringatan darurat. Salah satu unggahan Erina yang menuai kontroversi adalah saat dirinya bakar roti bersama Kaisang. Gak main-main, harga roti tersebut diketahui mencapai Rp400.000, yang mana setara dengan gaji guru honorer. Tak hanya membeli roti, Erina Gudono juga belanja perlengkapan bayi di California. Hanya stroller doang yang diketahui dibanderol seharga Rp23,1 juta. Gak sampai situ saja, Erina Gudono dan Kaisang Pangarep juga kedapatan naik jet pribadi atau private jet untuk terbang ke Amerika Serikat. Menurut netizen, jet pribadi yang ditumpangi Erina dan Kaisang adalah jet Gulfstream. Diketahui biaya sewanya mencapai Rp2 miliar untuk satu kali perjalanan ke Amerika. Sontak saja postingan menantu presiden ini menuai komentar pedas dari warganet. Pasalnya, di saat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan, namun anak dan mantu presiden itu tidak mencerminkan sikap pro rakyat. Kesenjangan sosial pun terlihat semakin nyata. Bagaimana menurut kamu? Erina Gudono dan Kaisang pamer hidup mewah di Amerika Serikat saat RUU Pilkada jadi masalah. Sosok menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, disorot saat memperlihatkan gaya hidup mewah di Amerika Serikat. Ia bersama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sedang berada di Amerika Serikat di tengah ramainya permasalahan RUU Pilkada. Gaya hidup mewah Erina Gudono yang memperlihatkan makan roti seharga Rp400.000 hingga berbelanja keperluan calon bayi membuat netizen geram. Nama Erina Gudono pun trending dengan berbagai cuitan dari netizen. Luar biasa. Erina udah bener lo jadi wanita karir cemerlang aja. Kerjaan lo di Bank Indonesia atau di JP Morgan jauh lebih bermartabat daripada jadi trophy wife-nya anak haram konstitusi. Sementara itu Pasutri @Kaisang P malah enak-enakan makan roti Rp400.000. Rakyat repot gara-gara lu. Only God knows what I wish for you too. Seperti diketahui, jagat maya dihebohkan dengan Badan Legislasi atau BALEK, Dewan Perwakilan Rakyat secara tiba-tiba menjadwalkan rapat pada Rabu 21 Agustus 2024 kemarin. Ditenggarai, BALEK DPR RI berupaya menganulir putusan MK mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, sahabat sekalian, ini memang ditunda ya, bukan dibatalkan tapi ditunda. Apakah penundaan ini akan berefek pada diputuskannya RUU tersebut, ataukah memang ditunda dan finalnya nanti juga tetap dibatalkan? Belum ada satu orang pun yang tahu ya. Tentunya kita akan saksikan atau lihat di tanggal 27 Agustus nanti. Seperti apa keputusan balik DPR nanti ya. Mengembalikan putusan MK dengan tetap menerapkan pasal 40 tentang syarat ambang batas, yaitu 20% kursi DPRD bagi partai atau gabungan partai untuk mengusung calon. Memberlakukan putusan MK nomor 60/PUU XXII/2024 itu di Pilkada 2029. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP curiga pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada untuk menganulir putusan MK nomor 60/PUU/XXII/2024.
di mana putusan ini dinilai merugikan Kaesang karena batasan usia yang membuat dia gagal untuk maju di Pilgub Jateng. Semua syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara in case KPU menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di ruang sidang MK Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024. Nah, kalau sampai dengan diputuskan keputusan MK ini dibatalkan, ya kemungkinan besar Kaesang bisa maju. Tetapi kalau memang keputusan MK dipegang terus dan tidak dibatalkan, maka Kaesang gagal untuk maju karena belum berusia 30 tahun ya saat pendaftaran atau penetapan. Saldi juga menyatakan mengubah ketentuan belay tersebut karena dianggap sudah terang benderang. Dengan adanya putusan tersebut, Kaesang terancam tidak bisa maju di Pilkada Jawa Tengah. Kaesang belum berusia 30 tahun saat penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu pada 22 September 2024. Belakangan ini, Kaesang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jawa Tengah 2024 sebagai calon wakil gubernur mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case. Warganet ramai membahas gaya Erina Gudono ketika ia dan suaminya Kaesang Pangarep berada di California, Amerika Serikat. Adapun keberadaan mereka di Amerika Serikat untuk mempersiapkan kelahiran sang buah hati sembari mengurus keperluan perkuliahan pasca sarjana Erina. Sayangnya, momen Erina Gudono pamer di media sosial menerima hujatan. Ia disebut berperilaku boros di saat masyarakat hidup dalam kekurangan. Hal itu dilihat dari beberapa story Instagramnya, di antaranya diduga pergi ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Selain itu, ia juga memperlihatkan momen Kaesang makan roti seharga Rp400.000 yang setara dengan gaji honorer Indonesia. Terlebih saat membeli stroller seri Max yang diprediksi seharga Rp21 juta. Erina dianggap seperti Mary Antoinette, Ratu Prancis yang berperilaku boros di saat masyarakat hidup dalam kekurangan. Telur dadar harganya Rp500.000. Mewahnya gaya hidup Erina Gudono, istri Kaesang di Amerika Serikat, sekali makan setara gaji guru honorer. Satu persatu gerak-gerik dari keluarga Jokowi tak luput dari perhatian publik. Saat negara dihebohkan dengan kebijakan yang terus-menerus hanya mementingkan dinasti keluarga, putra termuda Jokowi, Kaesang Pangarep terpantau berada di Amerika Serikat. Keberadaannya di negeri Paman Sam tersebut tidak bisa dipisahkan dari sang istri, Erina Gudono. Erina diketahui sedang berada di Amerika untuk memulai perkuliahannya di University of Pennsylvania. Gaya hidup mewah Erina Gudono bersama Kaesang Pangarep juga tidak dipisahkan dari ramainya komentar negatif di media sosial. Pasalnya, pasangan ini dengan entengnya memamerkan makanan-makanan mahal yang mereka beli di Amerika. Bahkan harga dari makanan tersebut dipamerkan di media sosial. Dimulai dari membeli roti yang seharga Rp400.000, hingga menu sederhana bersama telur dadar setara Rp500.000. Nah, sahabat sekalian, kalau itu terkait dengan makan dan lain sebagainya, biarkanlah itu adalah urusan mereka karena uangnya mereka. Tetapi yang menjadi pejabat publik ya seperti ini. Dan sangat disayangkan di saat rakyat lagi berjuang keras untuk menolak RUU tersebut. Dan situasi negara lagi tidak baik-baik saja, justru keluarga istana menampilkan hal seperti ini tentunya sangat kurang pas ya. Apalagi dipasang di media sosial, di Instastory dan lain sebagainya. Tentunya ini akan melukai hati rakyat ya. Sekalipun itu uangnya mereka, tetapi ya mereka dianggap kurang peka dengan situasi sosial di Indonesia saat ini. Kaesang, mahal banget roti Rp400.000, tulis Erina dalam unggahannya. Mas Kaesang, telur dadar Rp500.000, telurnya dari ayam Royal Blood mungkin, tambahnya lagi. Sikap dan unggahan Erina ini dinilai tidak tepat dengan panasnya situasi politik di Indonesia. Belum lagi dengan harga makanan yang dinikmatinya setara gaji guru honorer yang sampai saat ini masih diperjuangkan. Selain itu, fakultas yang dipilih oleh Erina Gudono ternyata tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Istri Kaesang ini mengambil jurusan S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice, SP2. Alhamdulillah tahun lalu aku daftar dan diterima di beberapa program S2 dan setelah menimbang banyak faktor, insya Allah aku akan kuliah mulai bulan depan di UPEN,
tulis Erina Gudono dalam unggahan di Instagram, dilansir pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Menurut keterangan yang masih sama, Erina mengaku mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di sana. Kampus juga memberikan aku beasiswa untuk S2 ini, sambungnya. Namun di balik persoalan beasiswa ataupun tidak, kampus Erina Gudono ini bukanlah kelas kampus yang murah dalam soal biaya. Ada dua jenis biaya, untuk biaya bagi mahasiswa yang tinggal bersama keluarga dan tinggal di asrama. Untuk mahasiswa yang tinggal bersama keluarganya, biaya yang ditawarkan dimulai dari angka 1,2 miliar rupiah. Sementara kategori mahasiswa yang tinggal di asrama, biayanya dimulai dari 1,5 miliar rupiah, jika dilansir dari website Student Registration dan Financial Services. Rakyat makin sulit, Kaisang buang-buang duit. Jadi gini, di tengah huru-hara soal RUU Pilkada, Kaisang Pangarep kelihatannya santai-santai aja. Dilihat dari Instagramnya, doi lagi asik nemenin istrinya, Erina Gudono, di Amerika Serikat. FYI, Erina Gudono lagi orientasi program S2 Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice di University of Pennsylvania. Kaisang pergi ke Amerika di tengah situasi putusan balik DPR yang tetap nyepakatin batas usia cagup-cawagup yang rujuk sama putusan Mahkamah Agung. Isi putusannya minimal usia 30 tahun sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Ini artinya peluang Kaisang maju pilgub makin terbuka lebar. Wah, kalau emang bener agak lain sih. Di postingan Erina, ada momen Kaisang lagi nikmatin roti sederhana seharga Rp400.000. Gak cuma itu, kabarnya mereka juga ke Amerika naik private jet dengan biaya fantastis. Rata-rata tarif per jamnya mulai 123 jutaan. Dan perjalanan Indonesia ke Amerika Serikat biasanya butuh waktu 24 jam. Jadi dari angka itu ditaksir sekali perjalanan Erina dan Kaisang ke Amerika pakai private jet bisa nelen biaya lebih dari 2 miliar rupiah. Miris sih, di tengah rakyat yang kesulitan, mereka bisa nikmatin kehedonan. Semoga Indonesia masih punya harapan buat sejahtera ya. Menurut lo gimana ya, Romania? Istri Kaisang Pangarep Erina Gudono disebut hidup seperti Mary Antoinette. Siapa dia? Baru-baru ini unggahan istri Kaisang Pangarep Erina Gudono di Instagram menjadi sorotan warganet di media sosial X. Postingan Instagram Stories menantu Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perbincangan karena dianggap tidak tepat dengan situasi Indonesia yang berada di tengah darurat politik. Unggahan itu antara lain menampilkan dirinya bersama Kaisang yang sedang menikmati roti seharga Rp400.000 serta berbelanja stroller bayi dengan merek mewah. Lalu, siapakah sebenarnya Mary Antoinette? Dilansir dari Jawpus.com, Mary Antoinette adalah ratu terakhir Prancis yang membantu memprovokasi keresahan rakyat yang berujung pada revolusi Prancis dan penggulingan monarki pada tahun 1792. Mary Antoinette memiliki julukan Madame Deficit karena ketika pemerintah Prancis sedang dilanda kekacauan keuangan, Mary Antoinette tetap hidup mewah. Nah, dapat gaji 1,4 miliar rupiah sebagai analis, ternyata Erina Gudono pernah lakukan hal ini untuk Kaisang. Erina Gudono yang dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo terus menjadi sorotan publik. Menantu ketiga Presiden Jokowi ini seringkali terlihat mengenakan barang-barang bermerek yang tentunya mewah dan harganya fantastis. Seperti diketahui bahwa Erina Gudono resmi menikah dengan Kaisang Pangarep pada 10 Desember 2022. Ternyata, alasan dibalik gaya hidup mewahnya ini adalah karena ia memiliki pengalaman masa lalu sebagai seorang analis keuangan yang memiliki gaji sampai miliaran. Siapa sangka ternyata dirinya pernah mendapatkan gaji sampai 1,4 miliar rupiah setiap tahunnya. Melalui kanal YouTube Samuel Chris, ia pun menceritakan hal tersebut. Pada video tersebut, Samuel Chris mengungkapkan bahwa Erina pernah bekerja sebagai finance analyst di perusahaan global ternama JP Morgan. Erina diketahui bekerja sebagai finance analyst di JP Morgan yang merupakan perusahaan global yang bergerak dalam perbankan, ujar Samuel. Pantas ya, beliau pernah bekerja di perusahaan global yang cukup tersohor ya, cukup terkenal ya, JP Morgan ya. Gajinya juga luar biasa, fantastis, 1,4 miliar setahun. Ya, jadi kalau memang gayanya sekarang ya tidak jauh berbeda karena memang sebelumnya juga ia pernah memegang uang sebanyak itu. Sebagai seorang analis keuangan di JP Morgan, Erina menerima gaji sebesar 1,4 miliar rupiah per tahun. Pengalaman kerjanya dan penghasilan yang tinggi inilah membuat Erina membeli dan menikmati barang-barang bermerek dalam kesehariannya.
Selain itu, Erina juga dikabarkan pernah bekerja sebagai seorang asisten manajer di Bank Indonesia dan brand strategis di Tokopedia. Ia diketahui memang terlahir dari keluarga yang berpendidikan. Ia diketahui menempuh pendidikan magister di Columbia University. Baik sahabat sekalian, itu tadi kita sudah menyaksikan dari berbagai media tentunya yang menulis atau merilis ya, menampilkan video tentang Erina Gudono dan juga Kaisang Pangarep serta Ibu Negara, Ibu Iriana yang lagi ya jalan-jalan tentunya. Ibu Iriana lagi ke Makassar, sedangkan Kaisang dan istrinya lagi ke Amerika bersama keluarga. Lalu di saat situasi Indonesia seperti ini, mereka bepergian, sehingga rakyat atau netizen menjadi gerah dengan apa yang ditampilkan oleh mereka. Dan dari tadi kita sudah menyaksikan video Kaisang Erina dari pemberitaan di media-media ya. Ada beberapa media tadi yang sudah memuat tentang mereka. Nah, untuk sekarang kita lihat bagaimana atau kita dengarkan bagaimana reaksi atau respon dari masyarakat atau dari para netizen terkait dengan gaya hidup mewah yang hedon flexingnya yang dilakukan atau ditunjukkan oleh Erina Gudono dan Kaisang Pangarep di berbagai media sosial tentunya yang sudah mengundang kemarahan dari para netizen. Mari kita saksikan apa kata netizen berikut ini. Bapaknya lagi sibuk nyariin dia kerja sambil acak-acak negara, anaknya lagi happy-happy di mobil drive guys. Kocak ini para netizen ini. Netizen sebut bahwa Presiden Jokowi lagi berjuang untuk mencarikan pekerjaan untuk Kaisang. He tried it. Tidak ada obat netizen Indonesia ya. But let this be known. Ini adalah screenshot yang gue dapat dari Erina Gudono, yaitu mantu dari Presiden Republik Indonesia. Dan di sini teman gue sempat nge-flag Alma kayak ini tuh nggak kelihatan kayak jendela commercial airplanes, bentuknya bulat, sedangkan yang lain kan memanjang gitu ya bulatnya. Dan di sini dia juga ngomong bahwa mahal banget roti 400.000 dengan naik pesawat jendela ini ya. Lalu kita investigasi, ketika dilihat ini adalah pesawat Gulfstream atau Gulfstream, I don't know how to say it, tapi upon investigating, this appears to be a private jet. Can you imagine naik private jet ke Amerika Serikat? Dan ketika kita rakyat Indonesia lagi bener-bener ketar-ketir soal putusan MK yang mau dianulir oleh DPR, yang mana ini masih jadi pembahasan dan kita mau turun ke jalan, how could you upload like you don't care about the condition and you're just shopping for your baby's items? And by the way, this stroller cost a lot. Stroller ini mahal banget, sampai 30 juta. Jadi selain jalan-jalan di Amerika yang possibly naik private jet, makan roti mahal, belanja stroller 30 juta, it looks like you don't care. Kemudian ada DM yang masuk ke aku yang bilang bahwa new evidence ini diambil dari Instagram pribadi kakaknya yang menunjukkan yes, it's not commercial airplanes. Ini ada cockpitnya dan sushi party at 45,000 feet. You could zoom in and could actually see. I don't think that's commercial airplane. Ini aku cerita sambil gemeteran karena aku marah banget. Kenapa kok bisa-bisanya setone deaf ini. Jadi aku sangat mempertanyakan sih semua kepintaran dan gelar yang akan didapatkan itu untuk apa kalau setone deaf ini. So good luck on your studies, Mbak, especially that you're gonna study about social justice. Hope I can see you in United States so that we can have a discourse. See you dan teman-teman, please kita harus lebih kritis lagi dan siap turun ke jalan. Erina Gudono, lu stop ya jadi Nana Mirna wannabe. Lo tau satu perempuan Indonesia nih gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller kemahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih kasian banget. Justru satu Indonesia tuh kasian sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya
kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh belum siapa-siapa. Erina Gudono tuh sadar nggak ya kalau yang ia lakukan tuh dapat merusak citra Jokowi? Lagi rame banget dibahas tentang Erina Gudono yang justru pamer kemewahan di saat rakyat sedang berdemo kawal putusan MK. Ini 3 analisa gue tentang yang dilakukan Erina ya. Apa saja bang? Nomor 1, ini yang jelas ini jelek banget secara public relation untuk keluarga Jokowi ya. Karena ya walaupun kita tahu Jokowi approval rate-nya tinggi, tapi gara-gara kawal putusan MK ini persepsi mulai bergeser gitu ya dari Jokowi merakyat ke Jokowi pelanggar konstitusi. Tapi kan kita tahu bahwa yang bikin approval rate Jokowi tinggi itu salah satunya adalah sifat sederhananya Jokowi. Benar. Erina malah pamer kemewahan di saat serangan negatif lagi mengarah ke Jokowi. Ya jelas, ini adalah bad PR move untuk keluarga Jokowi. Nomor 2, isu tentang pamer kemewahan ini isu yang paling enak dibahas di akar rumput. Ini enak banget digosipin. Karena kalau isu tentang kawal putusan MK, tentang ambang batas, itu mungkin akan dibahas di kalangan yang berpendidikan aja. Tapi tentang pamer kemewahan, di saat tidak punya simpatik, di saat rakyat susah, ini enak banget digosipin bahkan di kalangan yang pendidikannya rendah. Ya menurut gue ini adalah serangan negatif yang komplit gitu ya. Di saat sang bapak mertua itu Jokowi diserang sebagai pelanggar konstitusi, Erina juga diserang terkait dengan menantu yang tidak memiliki simpatik terhadap kesusahan rakyat. Yang ketiga, menurut gue ini bisa sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan simpatik rakyat kepada Kaisang. Kenapa kayak gitu? Ya kita udah tahu lah bahwa pasangan, keluarga itu sangat berpengaruh terhadap menggerakkan hati rakyat untuk memilih seseorang. Dan yang dilakukan Erina ini tentu sangat negatif untuk Kaisang dan orang untuk memilih Kaisang kalau maju misalkan Pilgub Jawa Tengah. Saran buat Mbak Erina, lebih baik tahan diri, ingat Anda ada menantu orang nomor 1 di Indonesia. Ada apa sih rame-rame di bawah? Oh, laki-laki miskin sedang rusuh. Seru sekali. Ini parodinya luar biasa. Apa ya? Menyebutkan keluargaku. Percuma saja. Mending kita makan roti 400.000. Mahal ya? Kalian mampu nggak? Nggak mampu. Lihatlah liburan aku, liburan mewah. Hanya bisa dinikmati oleh istri anak raja. Kalian tidak bisa. Oh my god, jujur congratulations banget buat Mbak Erina Gudono yang keterima di UPenn Social Policy and Practice Ivy League dan masuk ke Amerika Top Uni, dan kabarnya udah berangkat ya ke Amerika. Dan kalau teman-teman ngelihat konten Kak Mita ini yang questioning kenapa dia setone deaf itu, sebenarnya ini sih yang gue mau ikut nimbrung ya. Izin ya Kak Mita, aku sayang, thank you for speak up. Jadi Mbak Erina ini adalah menantu dari Presiden Republik Indonesia, istri dari Kaisang gitu ya. Yang mana juga senior gue, karena kampusnya sama gue. Mbak Erina ini dulu dari FEB UGM, senior aku, terus juga Putri Indonesia Yogyakarta, luar biasa banget. Tapi yang jadi pertanyaan dan menggelitik di kepala gue ketika lu ngambil jurusan social policy gitu ya, and you even use private jet, dan kita tahu ya kalau misalkan ke US gitu ya, sebagai menantu presiden gak mungkin dong gak ada pas pampresnya sayang. Dan secara tidak langsung pasti menggunakan apa? Uang masyarakat, pajak. Gue tuh yang gak bisa mengerti tuh karena kayak banyak banget warlock Indo yang gajinya gak seberapa, terus dipotong pajak. Terus habis itu ada seseorang nih yang punya jabatan yang cukup besar, nama yang cukup besar, setidak peduli itu dengan apa yang terjadi. Dan gue kan sempet mikir gini ya, ini posisinya Kaisang aja belum jadi gubernur ya sayangnya. Nanti kalau misalkan dia jadi gubernur, gue gak tahu gebrakannya apa lagi. Tapi gue mau compare nih sama Bu Sri Mulyani, udah berkontribusi untuk negara kita ya. Udah sampai ke PBB lagi segala macemnya, World Bank ya Bu Sri. Masih naik ekonomi loh Bu Sri loh. Masih sempat kerja loh Bu Sri Mulyani loh.
ini gue curious aja sih. Kayak, apa sih kontribusi kamu Mbak Erina terhadap Indonesia gitu? Sampai bisa segitunya, senggak peduli itu gitu. Karena gue jujur di sini kayak questioning banget gitu. Semangat belajarnya di US, tapi gue tahu lo better than this, jadi better you wake up. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu gak etis untuk memamerkan kemewahan, yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden. Dan momennya tuh gak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu gak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gua kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini fiti nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama. Gitu ya. Untuk istri Kaisang ya, atau Kaisangnya sendiri deh gue bilangin deh, gue gak mau tahu ya lu mau jalan kemana, pakai apa, makan roti harga berapa, pakai duit siapa. Mudah-mudahan itu bukan duit korupsi juga. Tapi please lah, lu gak usah pamer, karena negara ini lagi carut marut. Lu tuh keluarga dari presiden, keluarga yang apa ya, yang bapaknya, yang presidennya itu berhutang, akibatnya ya kita juga kena hutang lah. Dan apa untungnya untuk kita? Hampir nggak ada. Sebagian besar diambil sama siapa? Oleh pejabat, oleh penguasa. Itu aja lah, jujur aja lah. Dan masalah attitude lu gak usah diupload. Itu tuh kayak satu kampung lagi kelaparan, ya kan? Hampir ada yang mau mati, nahan lapar, terus tiba-tiba lu upload ke grup RT itu, lu lagi makan besar, pamer tanpa lu bagi-bagi, ya kan? Tanpa lu peduli. Ini kita abis demo, negara lagi carut marut, lu malah pamer. Apaan sih lu? Etika banget emang. Ini baru viral, Erina dan Kaisang sewa private jet ke Amerika, tarifnya hampir 5 miliar. Ini sempat ada yang share, jadi ya harganya memang segituan ya kalau sewa private jet ya. Ini flight hampir 1 hari ke Amerika, average price itu 268.000 sampai 300 ribuan, which is ya 4 miliaran lah ya. Terus kenapa warga itu berhak curiga atau punya pertanyaan? Ya pertama karena LHKPN Pak Jokowi itu cuma 95 miliar, dan LHKPN ini tuh udah termasuk aset ya. Jadi ini termasuk rumah, kendaraan pribadi, surat-surat berharga, dan lain-lain. Info dari teman-teman netizen juga, Erina ini bukan dari keluarga konglomerat juga lah. Jadi ya benar-benar nggak masuk akal sewa private jet yang udah 5% dari total asetnya. Orang itu biasa punya cash 5% dari total aset, itu aja belum tentu loh. So ya gue nggak tahu apakah dia beneran sewa jet atau jetnya ini punya pemerintah, ya gue nggak tahu. Tapi misal punya pemerintah juga, apakah memang bisa dipakai buat anak presiden, terus buat kepentingan non-politik juga? Ya teman-teman komen dan cari tahu lah, itu aja pendapat gue. Tukang martabak flexing jet pribadi, kapan kita dibohongi lagi? Di hari ketika mahasiswa, artis, dan segala elemen rakyat turun ke jalan mengawal keputusan MK 21 Agustus 2024, ada satu pemandangan yang bikin darah mendidih. Jadi saat rakyat berjuang, anak pemimpin negara dengan istrinya malah asik terbang ke Amerika pakai private jet. Kemungkinan mereka menyewa Gulfstream Aerospace yang biaya sewanya lebih dari 100 juta rupiah per jam. Jadi sekali jalan ke USA itu bisa habis 2-3 miliar rupiah. Uang kita. Mustahil uang jualan martabak atau jualan mebel bapaknya. Mentang-mentang bapaknya jadi kepala desa Konoha selama 2 periode. Cari deh, sedunia ini mana ada naik jet pribadi dari hasil jualan martabak. Ngimpi. Menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat. Uang rakyat lagi. Rakyat diperas untuk memenuhi nafsu mereka yang tak terpuaskan.
dari Instagram story istrinya yang tanpa malu flexing pamer gaya hidup mewah, duit rakyat kok pamer. Di hari yang sama ketika rakyat turun ke jalan menegakkan keadilan yang sudah runtuh di negeri ini, mereka malah hambur-hamburkan duit rakyat buat healing ke US. Bukan cuma itu, diaspora Indonesia di Amerika itu banyak yang harus mencari stroller bayi bekas karena kesulitan ekonomi. Tapi ini dua manusia ini tega-teganya belanja di California beli stroller Mima yang harganya bikin kepala pening, 20 juta lebih bayangin. Sementara ekonomi rakyat yang lagi terpuruk. Pamer lagi 400 ribu sekali makan. Bayangin roti 400 ribu, padahal 400 ribu itu gaji sebulan guru honorer di Indonesia. Dan yang paling edan lagi, semua fakta ini mereka sengaja posting foto-foto flexing di Instagram pakai fitur eksklusif. Bayangin, netizen harus bayar 7.500 rupiah per bulan cuma buat menikmati nonton mereka pamer. Dan mereka posting ini setelah Instagramnya penuh makian dari netizen. Jadi nggak tahu malu. Dan bukti flexingan mereka itu paling banyak tersebar di Twitter. Nah sekarang, saya mau nanya ke kamu yang lagi nonton video ini. Ini masalah kita semua. Sampai kapan kamu mau diam? Sampai kapan orang tua, keluarga, dan anak-anakmu akan terus diam menghadapi ketidakadilan yang sudah merajalela ini? Sehebat apapun Fir'aun di zaman Nabi Musa, akhirnya dia akan tenggelam dan mati. Nabi Musa berjuang habis-habisan mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Sekarang giliran kamu. Apakah kamu akan diam seperti Yahudi Bani Israel? Atau bergerak dan menyuarakan kebenaran seperti Nabi Musa? Sekarang keputusan ada di tanganmu. Mau diam? Atau bergerak? Capek-capek bapaknya nyariin kerja buat anak, anaknya malah flexing. Pakai private jet ke Amerika. Tapi nggak apa-apa, tujuannya kan buat nganterin istri pergi S2. Jadi harus yang terbaik. Biar anak Indonesia aja yang susah buat belajar. Anak mantu presiden jangan. BTW Mbak Erina selamat udah keterima S2 di Amerika. Gue liat lagi belajar tentang social justice ya. Nanti kalau lagi butuh studi kasus jangan jauh-jauh ya. Di Indonesia aja banyak. Nggak percaya? Coba tanya bapak mertua deh. Kalau berani. Berani ya? Beranilah. Ya. Wow, makan 400.000, gizinya gimana ya? Kita bahas yuk. Jadi aku udah cari tahu nih, tempat belinya ada di Grand Central Market LA. Dan di sana ada tempat jualan makanan isinya seafood kayak misalnya lobster, ada kerang, dan dikemasnya itu dalam bentuk kayak mirip-mirip burger atau hotdog. Makanan yang dipilih sama kakak ini itu menggunakan roti dengan isinya lobster dan pakai mayones. Dan harganya itu 25 sampai 27 dolar. Jadi ya emang sekitar 400 ribuan. Tapi kalau misalnya dilihat dari nilai gizi ya bisa dibilang 100 gram dari lobster itu sekitar 77 kalori. Dan ada kandungan juga kayak misalnya kalium, ada fosfor, dan lain sebagainya. Atau kalian bisa dapetin juga dari udang itu sekitar 70 gram atau kayak 10 piece lah. Kalorinya adalah 100 kalori. Dan BTW kalian bisa tambahin juga topping uni sama caviar. Tapi emang itu kurang rekomen sih untuk ibu hamil karena bentuk makanannya mentah. Dimana kalau ada bakteri jahat dia bakal nyerang si janinnya dan akhirnya ya bisa muncul kecacatan. Apakah makan harus lobster? Sebenarnya enggak juga karena banyak banget pilihan lauk lain yang bisa kalian dapetin dengan harga terjangkau. Kalau gitu kenapa harus makan 400.000 kalau 7.500 aja itu bisa? Gundono, lo stop ya jadi Nana Mirdad wannabe. Mending lo daftarin tuh suami lo, mumpung CPNS lagi buka, biar ada kerjaan ya. Astaga naga, ini siapa sih sebenarnya yang pertama kali nyetusin kalau si Erina tuh bau keti? Sampai jadi bulan-bulanan gini, mana si Erina lagi hamil lagi. Kaisang please dong, gue kalau jadi lo gak bakalan diem aja. Istri lo tuh dihina se-Indonesia. Kaisang please lo jangan diem aja, lo mesti ciduk nih orang. Lihat deh, lo baca sendiri, ini bahasanya tuh udah bener-bener kelewatan. Lo baca sendiri aja deh, gue aja gak mampu bacanya, gak tega. Lo mesti ambil tindakan, jangan diam aja, ini tuh udah bener-bener keterlaluan. Lo harus cari orang pertama yang nyebarin bini lo bau keti dan minta bukti-bukti. Please kali ini lo jangan mikirin reputasi lo sebagai anak nomor 1 di RI. Harga diri bini lo bener-bener harus lo lindungin. Kali ini lo harus ciduk titik. Apa lo pada mau ngatain gue bazar karena gue bela si Erina? Emang ya lo pada tuh pada SDM lo ada yang beda opini aja disangkanya buzzer. Komentar tentang Erina dan her tone deafness dong. Sebenarnya tuh gue agak males ya untuk komentarin si Mbak Erina karena aduh, gue tuh sampai speechless woy. Bisa-bisanya negara lagi carut marut, warga negara semua rakyat lagi turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-haknya, terus lagi liburan di Amerika. Dan diduga mereka ke Amerika pakai private jet.
naik private jetnya itu bukan di Amerikanya, tapi dari Jakarta, dari Halim woy naiknya. Dari Halim ke Amerika 16.000 kilometer. Lo tahu berapa harganya? 8M. Terus fuelnya 355 juta. Dan ini harga untuk sekali jalan ya, bukan PP, sekali jalan. Ya nggak tahu sih pakai duit siapa ya. Kalau misalnya duit lu ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau pakai duit memanfaatkan pakai uang negara kayak gila woy. Jadi story-storynya tuh semua kayak bener-bener di Indonesia nggak terjadi apa-apa, dan lo sebagai mantu presiden yang berpendidikan dan sekarang lagi lanjut kuliah S2 di luar negeri, sangat disayangkan. Kayak nggak ada care-nya gitu. Ya atau nggak minimal lo nggak usah ngepost dah. Dan sekali jalan ke Amerika itu CO2 emissionnya itu bisa sampai 83.000 kilogram. Agak miris juga ya waktu pas debat capres-cawapres kan kakak iparnya mengomentari tentang lingkungan hidup, tapi kalau naik private jet itu emisinya tuh 5 kali lebih banyak daripada lo naik pesawat komersil. Dan lebih mirisnya lagi adalah lo tuh belajar di UPenn, itu jurusan lo adalah social policy, dan riset lo tentang social justice. Maksud gue, lo gak malu ya? Ya gue sih berdoa ya, semoga nanti Mbak Erina kalau misalnya udah lulus, udah dapet ilmu yang banyak di Amerika, kan sekolah udah jauh-jauh. Semoga nanti ilmunya tuh bisa diterapin di Indonesia, bisa ngajarin bapak mertua, bisa ngajarin kakak ipar sama suami sendiri gitu. Gimana cara mengimplementasikan, mempraktekkan social justice di Indonesia. Dan kata gue mendingan lu risetnya di Indonesia aja deh, kan gampang tuh. Bapak mertua lo kan presiden. Terus lo kasih solusi deh, udah tercapai belum social justice di Indonesia? Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini, di mana netizen sangat tidak menerima apa yang telah dilakukan atau ditunjukkan oleh Erina Gudono selaku menantu dari Presiden Joko Widodo. Dikarenakan ketika Indonesia lagi carut-marut, demo sana-sini untuk menolak RUU Pilkada dan juga mengawal keputusan MK, justru ibu negara ke Makassar joget-joget, lalu putra bungsunya Kaisang bersama istrinya Erina Gudono berangkat ke Amerika menggunakan jet pribadi dan foto serta posting di media sosial terkait dengan makanan yang mereka makan yang boleh dikatakan mahal untuk rakyat miskin, yaitu hanya roti dengan harga 400.000, telur dadar harganya 500.000, beli stroller untuk anak dengan harga puluhan juta, dan lain sebagainya. Dan memang dari tadi kita menyaksikan selain pemberitaan media, tetapi juga dari para netizen memberikan saran yang cukup bijak agar Erina Gudono lebih memperhatikan lagi hal-hal seperti ini. Dikarenakan ia bukan lagi seorang selebgram biasa, tetapi ia adalah menantu dari seorang presiden. Dan Indonesia saat ini boleh dikatakan lagi tidak baik-baik saja, tetapi keluarga istana justru menampilkan sesuatu yang di luar nalar, karena sejauh ini Presiden Jokowi approval rate-nya cukup tinggi dikarenakan ia menunjukkan hidup yang sederhana, tapi justru menantunya menampilkan ya sesuatu yang bersifat hedon ya, dan itu yang perlu diperhatikan. Baik sahabat sekalian, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya, dan bagi yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.